kebesaran, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini. Mengatur peredaran matahari, bulan, peredaran matahari di tempatnya, dan bulan sebagai satelit. Telah dijelaskan pada bagian atau ayat sebelumnya. Dan itu adalah tanda kekuasaan, tanda kemahabesaraan. Tidak ada yang mampu mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri dan santriwati sekalian, santri dan santriwati Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita awali kegiatan kita hari ini atau pagi ini dengan mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sampai saat ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat dan sahabat serta pengikut beliau. Min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Para santri dan santriwati sekalian, pagi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kajian tafsir Jalalain. Oleh sebab itu, mari kita awali kegiatan kita ini di semester ganjil ini dengan sama-sama membuka kajian tafsir kita dengan membaca surah Al-Quran. Semoga perjalanan kajian tafsir kita ini berjalan dengan lancar di tahun ajaran 2020-2021. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ala hadhihi niyatul salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan barokah dari surah Al-Fatihah. Para santri dan santriwati sekalian, bahwa kajian tafsir kita memang dibatasi dalam bagian surah-surah tertentu saja untuk kajian tafsir Jalalain. Pada tahun ajaran yang lalu, atau tahun pelajaran 2019-2020, kita sudah menyelesaikan juz amma. Oleh sebab itu kita di awal atau di semester genap tahun pelajaran 2019-2020 kemarin kita sudah masuk ke kajian surah Al-Fatihah dan sedikit masuk ke surah Yasin. Jadi ada yang kita pelajari di Madrasah Aliyah ini, ada bagian-bagian surah, ada beberapa bagian surah saja yang kita kaji. Jika ingin mempelajari secara atau membaca atau menelaah tafsir Jalalain secara detail dari awal sampai akhir, tentunya kalian bisa mendatangi guru-guru yang mengajarkan tafsir Jalalain. Para santri dan santriwati sekalian, kita biasanya mengawali ini dengan tadarus Al-Quran.
Jadi nanti untuk minggu depan para santri diminta tadarus Al-Quran terlebih dahulu di rumah, mulai jam 7.30. Bacalah beberapa ayat atau beberapa halaman dari Al-Quran, dan itu dibaca untuk kelas 10 tentunya mulai awal dari surah Al-Fatihah, surah yang pertama, terus dibaca sampai nanti pada suatu saat bisa menyelesaikannya atau menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran. Itu tadarusnya atau membaca Qurannya. Dan setelah baca Al-Quran tentunya kegiatan kita seperti biasa dalam kajian tafsir dengan tatap muka, kita akan membaca tafsir jalan lain. Ini petunjuk. Jadi hari ini sedikit kita masuk ke bahasan tafsir surah Yasin, dan insya Allah kita awali di ayat ke-41 dari surah Yasin, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dari ayat ini nanti seterusnya beberapa ayat, karena hari ini pembukaan atau awal kegiatan kita di semester ini, mungkin tidak banyak yang kita sampaikan. Para santri dan santriwati madrasah ya, semua santri tentunya diminta untuk memiliki kitab tafsir ini. Salah satu manfaatnya kita berharap dengan kepemilikan kitab tafsir jalan lain ini kita mendapatkan barokah dari Al-Quran itu sendiri. Dan tentunya mengkaji atau membaca tafsir hanya dengan mendengarkan akan berbeda kalau kita memiliki kitab tafsir itu sendiri. Sehingga ketika ada pengajian atau kajian tafsir jalan lain, maka para santri akan lebih mudah mengikuti. Ini harapan saya. Dan memiliki kitab tafsir itu. Pondok Pesantren Ubudiyah juga menyiapkan atau melayani kepemilikan, atau jika santri dan santriwati ingin memiliki kitab tafsir jalan lain, dapat menghubungi pengelola kitab atau pada toko kitab yang ada di komplek Pondok Pesantren Ubudiyah. Para santri dan santriwati sekalian, tadi kita sudah buka kajian kita ini dengan membaca Fatihah. Maka seterusnya nanti sampai waktu yang tidak ditentukan, pembelajaran kita akan melalui online, dan jika memungkinkan kita mencoba teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi yang lebih mudah dalam pembelajaran online atau live secara langsung ini bagi santri dan santriwati. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap kalian sebelum mengikuti pengajian tafsir hendaknya mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada Google Classroom. Di sana saya siapkan untuk kajian atau materi, bukan materi tapi administrasi kelas untuk kegiatan kajian tafsir ini. Karena kajian tafsir ini diikuti oleh semua santri dari kelas 10 sampai dengan 12, tentunya aplikasi yang bisa kita pakai juga tertentu. Jadi tidak bisa kita telekonferensi atau video conference, namun kita bisa memanfaatkan Instagram ini hanya untuk kegiatan kajian tafsir ini dalam komunikasi satu arah. Artinya bahwa santri dan santriwati menyimak dari apa yang disampaikan atau yang dibacakan dalam kitab jalan lain.
Demikian sebagai pengantar saja untuk saya rasa cukup untuk pengantar. Maka kita masuk ke kajian surah Yasin ayat 41. Seperti biasa kita baca satu ayat, nanti kita ulang dengan bacaan atau teks dari kitab Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum, dan tanda atau satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, ala qudratina, atas kekuasaan atau kemampuan kami, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwasanya kami angkut zuriat, kami bawa keturunan mereka, zuriat mereka, fil fulkil mashhun, dalam fulk, yaitu kapal, al-mashhun, yang penuh. Bahwa sebelum ayat ini Allah mengungkapkan bagaimana kebesaran, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini. Mengatur peredaran matahari, bulan, peredaran matahari di tempatnya, dan bulan sebagai satelit. Telah dijelaskan pada bagian atau ayat sebelumnya. Dan itu adalah tanda kekuasaan Allah, tanda kemahabesaran Allah. Tidak ada yang mampu mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya malam, terjadinya siang juga adalah bagian dari ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, tentunya tanda-tanda kekuasaan Allah ini, peristiwa-peristiwa alam ini adalah untuk mempertimbang dan menguatkan keimanan seseorang kepada keyakinan bahwa tiada yang kuasa, tiada yang mampu mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan santriwati sekalian, satu tanda yang lain adalah wa ayatul lahum, dan satu tanda bagi mereka. Tanda apa? Tanda kebesaran, ala qudratina, atas kekuasaan kami. Anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa kami angkut dzurriat mereka, keturunan mereka. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah dzurriyyatihim dengan jamak muannas salim. Kalau tadi dzurriyyatahum, maka ini dalam satu qiraah dzurriyyatihim. Anna hamalna dzurriyyatahum, anna hamalna dzurriyyatihim. Ai abaahum al-usul, yaitu nenek moyang mereka yang dulu, yang pertama, al-usul, yang dulu, yang pokok. Artinya bahwa kita ini keturunan atau zuriat kita terdahulu, atau nenek moyang kita dahulu, ketika peristiwa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun diberikan pelajaran untuk membuat kapal yang besar. Dalam satu riwayat, kapal itu bertingkat 3. Jadi tingkat pertamanya itu untuk hewan buas, yang kedua adalah binatang-binatang ternak, yang tingkat atas, paling atas itu adalah manusia dan burung-burung, dalam satu riwayat. Besarnya kapal ini luar biasa, sehingga mampu membawa banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak membawa makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk nenek moyang kita yang diangkut. Kenapa? Karena pada saat itu bumi tenggelam, atau Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dengan air yang tingginya luar biasa. Diangkut dalam satu kapal. Ai fil fulki ai sapinatin Nuh. Itu kapal Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman itu kita bayangkan bahwa mungkin barangkali teknologi belum ada. Barangkali tidak ada yang tahu kapal itu. Karena era ini masih era yang hampir atau dekat dengan zaman pertama manusia diciptakan. Pembuatan kapal itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kapal itu al-mashhun, al-mamlu, yang dipenuhi dengan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hewan, binatang, ternak, dan manusia. Ketika Nabi Nuh membuat kapal itu, tentunya tidak serta-merta dari pemikiran Nabi Nuh, tetapi itu adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jikapun kita menemukan teknologi sekarang, teknologi transportasi seperti mobil yang mewah, angkutan transportasi yang luar biasa besarnya seperti pesawat, kereta api, maka itu adalah bagian dari sesuatu yang Allah ajarkan. Allah berikan pelajaran kepada kita. Artinya bahwa itu bukanlah dari hasil kecerdasan manusia, tetapi itu adalah dari bentuk pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berbuat dan tidak ada yang mampu membuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan bagi mereka min mislihi, yang serupa dengannya, ma yarkabun, apa yang dapat mereka kendarai. Ai mislu fulki Nuhin, seperti kapalnya Nuh. Artinya apa ini? Ini bahwa ada alat lain selain yang seperti kapalnya Nuh, dan itu juga adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada pesawat yang terbang di udara, ada kereta api dengan kecepatan yang tinggi, maka itu adalah bagian dari mimisli, yang sejenis dari apa yang dibuat oleh Nuh. Wa huwa ma'amiluhu ala syaklihi, dan dia adalah barang yang mereka buat kejakan dalam bentuknya seperti kapal yang kecil atau kapal yang besar. Bita'limillahi ta'ala, dengan pembelajaran atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teknologi transportasi yang sekarang bukanlah hasil kecerdasan manusia semata, bukanlah sebuah kehebatan dari berpikirnya, kemajuan berpikirnya manusia, tapi itu merupakan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sebagai pembuka kajian kita, walaupun hanya 2 ayat. Insya Allah pada kesempatan minggu depan atau minggu yang akan datang kita akan lebih banyak lagi. Dan karena hari ini adalah pembukaan, maka dan juga dalam kesempatan ini pembelajaran secara online ini kita dibatasi oleh waktu yang sedikit, tidak banyak. Berbeda dengan ketika kita tatap muka, kita bisa lebih banyak
menggali, atau kita bisa mempelajari beberapa ayat. Ini saja barangkali satu yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita, bahwa kita mestinya melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tanda-tanda yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makhluk hidup, dari alam semesta, dan bahkan dari sebuah alat transportasi seperti kapal pun kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk agar keimanan kita lebih kokoh, lebih mantap, dan lebih mengenal kebesaran Allah SWT, lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, lebih mengenal siapa Tuhan yang telah menciptakan diri kita di alam. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kajian ini, mari kita baca doa membaca Quran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.